Oke, balik lagi bersama kita dengan gua di sini Rahman dan partner gua Erik Sauru. Kita balik lagi di review para fighter yang ada di SPA Vol 2 kemarin. Jadi kita review buat fight pertama, kita bakal review fightnya Dominic lawan Alip. Dominic ini dari komunitas mana? Oh, Dominic tuh dari Supermoto Turtle. Dia Turtle. tuh ya adenya si Rian. Kebetulan Rian juga ikut di. Oh, dia tuh adanya Rian. Iya betul, adenya Rian. Oh, jadi abangnya main, adanya juga main. Betul, emang nih. Gak mau kalah kayaknya. Iya. Dan Kayak Diaz Brother tuh kalau di UFC. oh, gokil. Diaz Brother. Boleh. Dan si Alip ini dia dari independen, jadi nggak ada komunitas. Nggak ada komunitas. Tapi motornya juga tetap supermoto sih kayaknya ya. Jadi kita, yuk next, lanjut. Oke, ini baru ronde pertama ya. Ronde pertama. Ronde pertama. Masih seger-segernya nih biasanya kalau para fighter gini, ronde pertama ini biasanya lagi seger-segernya. Stepnya bagus ya, footworknya tuh. Dia masih. Dominic sih, gue juga pas ngelihat fight dia tuh kayak kan dia main 3 ronde ini kan. Gue keren sampai ronde 3 mereka, pukul-pukulan gitu. Iya. Jual beli ya, Jual beli benar. Dan Alip juga yang nggak mau kalah gitu, dia maju terus nekannya si Dominic gitu. Oh, masih. Woi, movingnya. Movementnya tuh kelas banget, kayak bukan amatir ya. Bukan amatir, kayak bukan udah amatir ya. set gitu. Movingnya udah oke sih. Dan footworknya Dominic pun juga, Overhand nggak kena. Lanjut terus. Ini walaupun kelas amatir tapi pergerakannya ini emang. Iya, ini mungkin salah satu fight yang bagus, paling bagus juga gitu yang selama gue lihat di SPA Vol 2 karena mungkin rata-rata sisanya itu kayak menang-menang KO. Iya, dan mereka main sampai habis 3 round. Iya. Dan nggak mau kalah gitu. Iya. Moving Alip sih oke sih kalau gue lihat ya, movingnya Alip oke. Kalau si Jeremo dia lebih ke kayak stylenya ya tangannya di bawah gitu loh. Kuba style Kuba gini style, ya. tapi dia main 1-2 gitu loh. Tuh tangan di bawah. Tapi 1-2 dia presisi. Presisi juga. Bagus juga. Ya, lanjut. Oke, ronde 1 udah habis ya, Mas. Ini sekarang dia ke ronde 2. Ronde 2 dia. Ronde 2. Kayak mungkin ronde 1 tuh masih penjajakan gitu ya. Harusnya di ronde 2 ini lebih mencoba-coba brutal, lah ya. Kalau lebih brutal. Next ronde 2. Ronde 2 let's Body shotnya 2 kali telak itu dari Dominic. Alip nggak berasa gitu loh sama dia. Tetap memjual beli pukulan. Dominic lebih mengincar ke body shootnya kayaknya ya. Karena mungkin dari tadi dia dapat pukulan telak ke perut, jadi mungkin incerannya, kelihatan. Balas dia ya, mulai. Movingnya Alip gokil. Jarang-jarang nih yang begini nih. Kayak mereka tuh udah sering tanding gitu loh, kayak udah sering sparring gitu loh, kayak jatuh. Dibantai terus, bangun lagi. Gitu ya. Gila. Dan biasanya emang di ronde-ronde 2 ini tuh kayak fighter udah mulai berasa capek gitu loh. Iya. Kelihatan juga ya dari head movement tuh udah berkurang ya kecepatannya ya. Dominic pun sama, tapi dia tetap body terus, dia ngincar body terus. Kayak juga Alip karena mungkin perutnya sakit dia jadi banyak menunduk gitu loh. Iya, kalau tangan udah mulai turun. Ini udah mulai terkuras ya energi. Terkuras banget dari pukulan kelihatan itu. Tapi tetap masuk Dominic masih ngasih perlawanan yang. Dominic tetap mengincar perutnya Alip. Gila. Nice. Gila. Oke, ini kayaknya mungkin satu-satunya fight yang sampai habis ronde nggak sih? Iya betul. Iya. Kebetulan ini juga fight satu-satunya yang habis ronde sampai ronde 3 dan mereka nggak tetap bangun nih, tetap baku pukul gitu loh. Tetap jual beli walaupun emang udah lemes-lemes ya di ronde ketiga itu. Dan di Vol 3 Dominic dia ketemu ikut lagi. Wah, ini kalau Dominic gue masih kurang tahu ya. Kayaknya kalau si Rian hadir, Dominic pasti juga hadir. Karena dia berdua. Iya, Diaz Brother dia. Ya. Tapi kalau mungkin Riannya ikut tanding, dia mungkin juga ikut juga. Support system lah ya. Benar. Dan fun fact-nya di sini si Dominic itu after fight dia reach out gua nih. Oh iya? Iya serius dia reach out gua dengar benar. Oh emang iya? Dia reach out gua.
naikin lah BB-nya ke 67. Gue kata anjing, kata gue. Gue nggak pernah segemuk itu dan gue emang suka badan gue yang lebih enteng di 60 62 gitu. Gue kaget. Mungkin kalaupun Dominic pengen ngejar Erik, mungkin lebih ke Dominicnya yang iya, lu harus turun bos, jangan suruh gue naik. Poin gue di sini 6, lu masih 3. Jadi santai aja. Gokil. Poin kita masih terpaut jauh. Tetap sikut sana sikut sini. Iya, harus ikut sana ikut sini. Dan kebetulan juga Dominic kemarin tuh kayak dia over sekitar 1 kilo gitu loh. Oh iya? Ya dia over 1 kilo dari berat yang ditentukan gitu. Cuman tetap, kalau ke penghitungan kayak gitu gimana tuh? Tetap kurang poin? Pengurangan poin, cuman ya emang di fight ini emang Dominic dia terlalu mendominasi dan akhirnya tetap Dominic yang menang gitu. Okay. Tapi ini juga termasuk salah satu fight yang paling bagus yang gue lihat selama di Vol 2 sih ya, karena emang mereka teknikal, head movementnya kelihatan bukan cuma satu, mereka berdua gitu, head movementnya bagus dan apa dari power. Dan gue yakin mereka ini bukan orang yang baru di boxing begini. Iya sih, gitu. kelihatan sih. Udah sering latihan. Udah sering latihan, kelihatan banget. Makanya gue kayak pengen lagi nih kalau misalkan Dominic main di Vol 3 lagi. Kalau mau sama Erik, ya turunin berat badannya. Dominic buat lu, gue tuh fan-fan aja, lu mau call out gue let's go. Tapi lu turun, gue nggak, atau nggak ketemu di tengah-tengah deh. Gue tuh nggak pernah lebih dari 63 64. Mungkin kalo main di 64 atau 63 gitu. Gua bakal welcome banget sama lu dan gua bakal kasih cinta satu malam buat. Yes, ya, cinta satu malam. Jadi buat Dominic kalau kita tunggu buat di Vol 3 kalau emang mau ngincer troublemakernya Naughty Supermoto, silakan diturunkan berat badannya. Kita juga masih buka pendaftaran sampai 2 minggu sebelum fight sih, ya, masih oke. Kalau mau berubah pikiran tiba-tiba. Pokoknya tantangan lu gua terima, terbuka lebar pintu gua. Lu mau masuk aja, tapi kalau bisa ambil medali gua come and get it, bro. Anjing. Oke, kita masuk lagi ke fight yang selanjutnya. Ini ada fight-nya si Daeng sama siapa Daeng sama darinya Ragunan Street. Abi Ragunan Street. Ini juga termasuk fight yang gokil juga sih. Gokil sih. Animonya besar banget. Dukungan ke Abi tuh anjir. Gue kayak satu RT itu satu RT itu dibawa ke sana semua gitu loh. Gue liat dengan styleannya mereka dengan jaket kulit ini Ragunan Street. Anjir gokil sih. Gokil Ragunan Street. Yang itu kita bilang tadi, kita nggak cuman komunitas otomotif, pokoknya kita menampung semua komunitas. Dan kebetulan Ragunan Street ini emang komunitas anak-anak muda yang ada di Ragunan dan dia juga pengen main di acara kita tampung. Dan kebetulan Abi ini bertemu dengan Daeng dari Susu Cika ya? Iya, Susu Cika. Dan kita lihat fight-nya ini juga lumayan seru sih. Seru, karena gue ngelihat dari animonya tuh wah kiri kanan depan belakang teriak semua. Itu masanya banyak banget. Gue kebayang kayak apa namanya beban mentalnya di Daeng gitu loh. Kayak lu lagi main kayak di kandang singa gitu loh, yang dimana lu dikelilingin sama singa semua gitu. Lu lawan si rajanya gitu loh. Lu langsung lawan raja terakhir. Gue nggak dengar teriakan dari pendukung Daeng ya? Gue dengar semua. Kalah. Gue dengar semua teriakannya dari anak Ragunan tuh, gokil lah Ragunan Street tuh. Respect parah. Kita lihat ronde pertamanya. Kita lihat ya. Tetap kita di sini dipimpin langsung oleh wasit yang profesional di bidang. Langsung jab. Gak ada percobaan kayak perkenalan apa, langsung tanpa tosan ya. Tanpa tosan Stunting, pukul gua bos. Iya. Si Daeng ini mukul kayak nampar ya. Tuh. Tetap. Wah ini udah. Walaupun dia sempat nahan itu. Jangan. Jatuh gila. Malu. Sebenarnya di sini Abi itu masih bisa lanjutin gitu loh, cuman mungkin dia nggak terlalu nge sama rulesnya, mungkin dia udah terlalu terbawa dengan euforia. Iya, gitu ya kan? Jadi dia nggak ngelanjutin. Padahal itu kita masih bisa mukul, masih bisa. Itu mukul udah kayak mukul apa ya kan? Nampar. Bos, uppercut nice. Abi gokil. Jatuh lagi bapak. Sebenarnya masih bisa dipukul. Udah kecapean. Daeng kayaknya udah mulai
menurun performanya. Wih, Dan Abi juga dengan tangannya yang panjang itu dia tetap ngukur-ngukur gitu loh. Makanya dia tangannya tetap kayak ngukur ngasih jarak targetnya. ya. Iya benar. Jual beli. Daeng udah pusing. Boy, mukanya udah merah banget itu kayaknya. Udah berubah, merah biru gitu. Udah mulai mundur. Nggak kayak tos tadi tuh langsung pukul. Oh, kayaknya ini nggak bakal bertahan lama sih kayaknya. Dia kenapa membelakangi gitu ya? Mau doggy style apa gimana? Oh, Abi tetap mencecer dengan pukulan-pukulannya. Tapi Abi nggak barbar ya, dia tetap nggak pukul pala belakang ya? Ya, tetap dia masih kontrol gitu. Masih kontrol emosi. Walaupun dia kena beberapa kali itu mungkin dari salah Daeng ya, karena dia membelakangi lawan. Nah, membelakangi lawan. Daeng udah nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Bapak Daeng. Cuman dikasih sama Abi 2 menit aja, Daeng ditaklukkan oleh Abi. Lu ngapain ngebelakangin orang, bos? Ini boxing face to face lah, ngapain ngebelakangin? Padahal di celananya tuh udah prepare banget itu habis berapa? 250.000 ya? Udah. Seenggaknya mungkin dia prepare buat acara ini, kita apresiasi. Cuman ya tetap kita stylenya boxingnya pakai celana panjang. Biar orang-orang tahu ya Daeng gitu. Cuman ditaklukkan oleh Abi gitu lah. Tapi self control Abi ini bagus banget. Bagus. Dia nggak kepancing emosi, dia tetap santai gitu. By the way itu gue juga diinfo sama temennya Abi. Itu anak sebenarnya dia ada kerja di Papua. Oh ya? Ini yang paling gokil Abi gue. Dia kerja di Papua, terus temen yang ngontek gue, bang masih ada slot nggak buat temen gue katanya. Oh masih ada nih, dia mau main di kelas berapa? 64 ini segala macam katanya. Gue tanya anaknya di mana? Anaknya sekarang masih di Papua bang katanya gitu. Jadi dia berangkat ke tempat pertandingan itu 2 hari sebelum. Anjir, H-2 sebelum acara. H-2 dia berangkat dari Papua ke Jakarta. Waduh, gila. Langsung tanding di sini, gokil nggak? Gokil parah. Dan abis fight selang berapa hari dia berangkat lagi, kayak cuman pulang itu kayak cuman pulang kayak nemuin pacar ya. Dia pulang ke Jakarta cuman buat berantem gitu buat fight doang ya. Gila. Gokil si Abi lu gokil. Dan untungnya ya dia pulang balik lagi ke Papua ya membawa kemenangan gitu loh. Enggak sia-sia gitu loh. Ongkos ke sini gila. Iya gila. Ongkos lebih mahal loh gila kata gua. Bela-belain loh. Bela-belain jangan buat SPA gila. Respect parah buat Abi. Respect Abi. Gila, gokil. Tapi di sini kan sebelum Hamin seminggu kayak. Seminggu 2 minggu sebelum Vol 2 tuh Daeng kan sempat buat buat drama lah di sosmed lah tentang ayam sayur. Bener. Di sini gue seneng banget nih karena terbukti siapa yang jadi ayam sayur. Padahal gue kasih opsi ke lu yang lebih enak ketemu gue apa ketemu Abi, dan lu better ketemu Abi gitu. Kalau ketemu gue nggak bakal jadiin lu ayam sayur, ayam geprek. Anjir, lebih gacor gitu ya. Oke, next review ketiga kita itu ada Rian dan Erik. Iya, dari. Kalau Rian ini dari mana? Rian ini dari Turtle. Kakaknya si Dominic. Oh, ini banyak banget ini kayak persaudaraan di sini ya kayak. Jadi Dominic dan Rian ini kakak beradik. Makanya si Dominicnya main, Riannya juga main. Iya betul. Dan Rian tuh juga main di Vol 1. Iya itu gue lihat. Dia kebetulan lawan Faris. Yang anak Naukti. Betul. Yang sekarang tuh di kita bertugas sebagai tim medis. Kita lihat reviewnya si Rian lawan Erik dari BCK. Oke, next. Let's go. Ini ronde pertama. Biasa ronde pertama ini menggebu-gebu biasanya. Ini kelas 75 kilo. 75 kilo. Nah, mukanya kayak kayak mukanya tuh kayak gemes ya. Gemes gitu. Nah, tuh, baby face banget gitu. Tapi pukul-pukulan nomor 1 dia. Push. Langsung membabi buta nih. Membabi buta Rian. Oh, jatuh. Dipukul. Boleh. Membabi buta benar, membabi buta. Gila. Terus. Parah. Jadi menurut gue nih Rian nih bagus ya mas untuk strikingnya juga. Iya, dan gue masih menunggu nih Rian buat main di Vol 3 gitu loh. Ya karena dia poinnya udah 6 ya. Udah 6. Dia lanjut bisa dapat title gitu loh. Dan tetap dengan wajah tersenyumnya dia itu
nyiksa Erik gitu. Untungnya bukan Erik Uruhara ya. Jangan siksa saya siksa. Lawannya udah mundur ini, Erik udah mundur. Udah capek. Udah Udah capek. Jatuh. Pak. Disambut lagi nggak? Disambut lagi pakai udah nggak ada perlawanan. Langsung disuruh sujud Pak di situ Pak, disuruh sujud. Gila. Disuruh sujud tuh. Disuruh sujud di bawah kakinya Rian itu. Gila. Ini beradik kakak dia menang dua-duanya ya. Iya, menang dua-duanya adik kakak. Dominic menang baik. Dilangkahin. Dilangkahin. Enggak ada sopan santun lu ya Rian ya. Diludahin enggak kira diludahin. Respect. Nah ini yang kemarin Dominic menang dengan poin, kakaknya Rian menang KO di ronde pertama ya. Dan ini yang kemarin gue bilang Mas tentang kalau kita di ring tuh ya no respect. No respect. Kalau udah selesai kita jadi teman. Tetap teman lagi gitu. Kalau misalkan ya kita kayak di bawah emang teman, saudara apa segala macam, cuman ya di ring kita lomba buat siapa yang jadi pemenangnya ya kan. Iya. Kita nggak mungkin kayak nggak enak kan, nggak mungkin lu nggak enak kan lu dipukul bos. Ya itu tadi, makanya kalau udah habis tanding baru biasanya temenan lagi, ketawa-ketawa lagi. Cuma kalau di atas ring itu udah masing-masing kayak jiwa survive masing-masing, siapa yang kuat aja gitu loh. Ini juga masuk fight yang bagus ya, karena rata-rata kemarin itu gue nyiapin 12 partai itu rata-rata mungkin 10 partai diborong dengan KO gitu ya. KO ya. KO Gua semua. heran tuh KO semua. Enggak ada yang bener-bener banyak ke 3 ronde 3 round. Ya, enggak tahu alasannya apa, mungkin ya satu mungkin capek, fisik apa segala macam ya kan, belum prepare apa segala macam, kurang prepare. Dan di luar itu juga mental mereka sih gila sih. Gila, gua ngakuin. Lu emang di jalan mental oke, di atas ring apalagi. Gokil. Gila. Tapi gua mau nanya nih Mas, sepengaruh itu kah kayak kenapa sih di amatir tuh selalu main, pokoknya gue pengen habis aja di ronde 1? Mungkin kalau dari gue sendiri ya, kebetulan gue yang pernah jadi atlet amatir juga, dari pengalaman atau jam terbang kita sih. Jadi kalau kayak kita baru, kayak gue deh contoh misalnya kayak awal-awal baru pertama kali fight gitu, kayak gue niat gue cuman kayak gue habisin nih gitu. Nggak ada kayak mikir kayak gue harus ngukur gue nafas di ronde 2 masih kuat nggak ya, di ronde 3 masih kuat nggak ya gitu. Cuman ya itu dengan berjalannya waktu, lu udah sering tanding, lu udah sering fight, itu bakal jadi kayak sendiri aja, mengalir aja. Jadi kayak lu main ronde pertama tuh udah kayak nakar dulu, baca lawan, udah mulai mikir gitu loh. Berarti udah nggak terlalu menggebu-gebu gitu loh, nggak yang kayak wah gue cepat selesai ini. Karena kalau lu dari ronde awal udah ngegebu-gebu gitu, biasa di ronde 2, 3 tuh biasanya udah habis bensin gitu. Dan biasanya yang terjadi di profesional itu adalah yang kayak ronde pertama itu kayak kita ngebaca lawan dulu 1-2, ronde 2 baru naikin lagi temponya, ronde 3 biasanya baru mereka habis-habisan gitu loh. Makanya di sini mungkin ya anak-anak teman-teman kita yang fighter itu mereka kebanyakan menang KO kan ya, mungkin ya itu kayak belum ada pengalaman yang terlalu jauh, jadi kayak main tuh yang gimana caranya gue bisa KO ini lawan nih gitu. Gue pengen menang, lu nggak bisa kalah gue. Iya, pokoknya gue pengen lu KO aja pokoknya gitu. Cuman tetap dengan adanya SPA ini, saya punya acara ini ya, gue pengen ngebantu teman-teman yang emang pengen jadi atlet atau pengen mendalamin material art ini gimana, ya itu gue bikinin pertandingan buat teman-teman semua sambil dia mungkin belajar juga ya, kayak lu ngalamin sendiri kan, kayak lu di vol 1 mainnya gimana, di vol 2 perkembangannya gimana, ya itu yang namanya belajar gitu. Jam terbangnya kan belajarnya dari sana gitu. Betul, emang penting juga ya sparring dalam ketika kita latihan, penting banget sparring. Ya sama kayak mungkin kayak Willy, lu nggak mungkin yang namanya kayak sehari lu tiba-tiba lu udah bisa Willy berdiri, nggak mungkin. Lu harus pasti butuh beberapa kali latihan, sebulan, 2 bulan sampai lu memang bisa benar-benar berdiri tuh di atas motor gitu. Ya sama kayak sama kayak fight juga, lu nggak mungkin yang tiba-tiba nggak pernah latihan tiba-tiba lu tanding lu bakal kayak wah gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada juga yang menang kayak gitu ya mungkin itu keajaiban gitu loh. Tetap kita harus ada prepare latihan, apalagi ini yang namanya fisik ya kan. Lu full body contact, lu dipukul, yang lu nggak cuman mukul doang tapi lu juga dipukul gitu loh. Ya itu namanya lu harus prepare. Yang begitu-begitu lu harus prepare. Emang apa ya, emang bener-bener orang-orang yang pro itu juga pernah ngalamin di masa-masa itu ya. Iya, emang gebu-gebu gue pengen jadi kita bukan jadi bukan yang kita harus
menertawakan cara mereka fight gitu. Enggak, justru ya kita juga kayak gitu dulunya gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, dengan seringnya mereka bertanding, nanti lama-lama juga bakal bagus, terbiasa. Mereka udah bisa ngatur temponya, ritmenya, ya kayak bawa motor ya udah. Gue pernah Willy dulu nih seret, lama-lama naik, naik di stang tuh lama-lama. Tapi gue mau tanya, dari 3 review fight yang kita lihat tadi nih, lu suka yang mana? Lu yang paling suka? Gue paling suka antara 3 ini tuh fightnya si Dominic sama Alip. Alip ya? Iya, itu karena teknikal banget ya? Gue nggak ngelihat, maksudnya gue nggak yang pengen selalu kayak ngelihat orang jatuh dipukul KO gitu. Cuman gue di situ ngelihat teknikalnya mereka, kayak endurance-nya, stamina-nya, dan gue yakin pasti mereka tuh mungkin nggak latihan, pasti latihan. Latihan itu terlihat banget. Terlihat banget walaupun dia capek, tapi tuh kayak mereka masih ada juangnya itu loh, kayak mau berjuang sampai ronde 3 gitu loh. Dan Alip gue juga akuin movingnya juga oke juga. Oke, moving head movement-nya tuh gokil sih. Dua partai mereka berdua itu yang menurut gue yang salah satu fight terbaik juga di SPA Vol 3 gitu loh. Yang lain-lain kayak kayak lu yang KO, Asul yang KO gitu. Ini termasuk fight yang bagus juga karena teknikal. Walaupun nggak ada KO, tapi itu lu bisa ngelihat semua pukulan dia masuknya bagus banget. Itu kelas 69 kilo dengan head movement yang secepat itu tuh gokil. Makanya gue bilang kayak gokil juga nih, kayak gue udah pasti latihan, nggak mungkin nggak. Kelihatan dia berguru sama siapa gue nggak tahu gitu ya kan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Dari antara 3 ini lu lebih suka fight yang mana? Kalau untuk teknikal gue sama kayak lu, Mas. Masih Dominic sama Alip. Cuman kalau gue lebih feel tuh euforianya si Abi sama Daeng. Iya. Itu euforianya tuh gokil banget tuh, kayak si Abi tuh kayak bener-bener punya support system yang besar gitu. Kayak itu nambah dia kayak, lu tau pas dia ngenok, boom, dia langsung, wah anjing kata gue, anjing kata. Dan itu nggak tahu ya, supporter itu juga sangat berdampak buat kita para fighter gitu loh. Kayak misalkan gue tanding, supporter gue rame banget, itu gue kayak pede, gue nggak bakal kalah nih kata gue. Menambah daya juang ya itu. Iya, malu gue kalau kalah. Misalkan supporter gue serame ini kan, itu juga mungkin yang dialamin sama Abi ya. Gue tiba-tiba kayak fight sebelumnya itu kayak sepi ya, teriak-teriak biasa. Tiba-tiba nama Abi disebut, pum gitu, semuanya. Itu langsung dari belakang venue tuh ke depan semua itu ke sisi-sisi. Bukan satu sisi lagi, udah ngelilingin itu. Gimana Daeng nggak jiper gitu loh sama mereka. Kayak Daeng udah mulai turun itu performanya ketika lihat teman-temannya tuh udah saling mengerumunin gitu loh, kayak 1:9 gitu loh gue ngelihatnya. Bener, gue ngelihat di sana tuh Daeng itu emang bener-bener sendiri gitu, kayak temennya neriakin, abis itu dibalas lagi sama Abi, abis itu dia diem. Sisanya habis semuanya. Iya, emang gimana ya kalau diomongin ya, emang temennya sedikit. Temennya sedikit. Disenggol lagi. Karena lu sering nilap uang jatuh kayak gitu. Jadi gak punya temen lu. Gue nggak tahu kalau urusan itu ya. Gue nggak tahu. Mungkin yang tahu mungkin beliau sih, mungkin dari seluk-beluknya gitu ya. Gue cuman pernah bertemu beberapa kali ya. Ya just cuman kenal aja gitu loh. Minum doang kuat, kena pukul jatuh. pribadi kayak. Ya balik lagi sih, supporternya anak-anak Ragunan Street tetap harus kita apresiasi batu gila. Gokil, mereka datang segerombolan ramenya itu, gue dengan jaketnya itu loh, gue kayak gila sih, patut diacungin. Kayak jaket MC luar negeri ya, Motorcycle Club gitu ya. Anjir. Dan gue sukanya juga si Abi ini anaknya sopan betul, banget. Gue akuin dia sopan banget, gue salut sama dia. Kayak abis fight gitu kan, dia datang nyamperin gua, bang, makasih ya bang udah ngasih tempat buat gua main di sini segala macam gitu kan. Keren sih lu. Mau main ke di Vol 3 lagi nggak? Nggak bisa kayak bang, gua balik lagi ke Papua besok kata. Jadi dia pulang ke Jakarta cuma ikut SPA Vol 2, lu bayangin. Cuma mau berantem doang anjir. Cuma berantem doang. Abis itu pulang ke Papua kata gue. Gak kebayang ongkos dari Papua ke sini berapa. Segabut itu pengen berantem gitu ya kan. Gokil. Iya. Jadi guys, kita cukupkan dulu review fight buat kali ini. Jangan lupa saksikan nanti SPA Vol 3 di Tamrin 10, tepatnya tanggal
7 Februari 2026. See you guys, kita tunggu kedatangannya. See you next podcast.